Halo, perkenalkan nama saya Nabila Safli Ramdhani, NIM 1021809. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkaian dari materi elektronika 011 mengenai field effect transistor atau FET. Nah, pada kali ini saya akan membuat karakteristik dulu dari si FET-nya ini. Nah, oke, di sini setelah membuat karakteristik dari FET dan juga kita buat dari si kurvanya. Nah, di sini ada 3 bagian, ada dua daerah, yaitu di sini adalah active region dan di sini di bagian atas ini adalah shorted gate-nya. Nah, pada saat titik ini, di titik sini, itu ID sama dengan IDSS, kemudian VDS-nya itu pada saat VP. Nah, untuk VGS off-nya itu sama dengan min VP, dan VDS max-nya itu sama dengan VDD. Nah, dari didapatkannya kurva ini, bisa kita ketahui karakteristik dari FET. Sekarang saya akan menguji rangkaian biasing in the ohmic region. Nah, di sini saya akan buat dulu ya rangkaiannya. Nah, di sini saya mengatur untuk VG-nya ini sebesar 10 volt dan ini VD maksudnya. Dan untuk VG-nya juga saya atur sebesar 10 volt. Lalu kita jalankan, dan di sini terlihat bahwa untuk nilai VD itu merupakan VDD dikurangi IDRD, di mana hasilnya sesuai dengan hasil yang dihitung menggunakan rumus. Oke, didapat juga ID. Di sini ID saturation-nya adalah bernilai VDD per RD yang hasilnya sesuai jika kita lakukan menggunakan perhitungan rumus. Nah, selanjutnya kita akan mencoba juga untuk membuat rangkaian biasing in the active region-nya.
Oke, sekarang di sini juga saya atur untuk nilai VD-nya ini sebesar 10 volt, lalu kita jalankan dan didapat. Nah, di sini ada VS. VS-nya itu merupakan ID dikali RS, juga ada VGS yang bernilai minus ID dikalikan RS. Dan hasil dari rangkaian ini sesuai dengan hasil yang diperhitungkan oleh rumus. Selanjutnya, saya masih akan membuktikan rangkaian dari biasing in the active region, tapi di sini dengan contoh rangkaian yang berbeda. Nah, di sini seperti ini jadi rangkaiannya. Saya atur VDD-nya adalah sebesar 10 volt, untuk RD-nya 1 kilo ohm, RS-nya 2 kilo ohm, R1-nya 2 mega ohm, dan R2-nya 1 mega ohm. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini didapat ya. Untuk VS-nya ini, kita dapat mengetahui dengan cara VG dikurangi VGS. Kemudian untuk ID-nya, itu kita bisa mencari dengan VG dikurangi VGS per RS. Nah, karena VGS-nya ini bernilai sangat kecil, jadi bisa diabaikan, sehingga untuk mencari ID ini hanya tinggal VG dibagi RS. Dan untuk VG-nya sendiri didapat dari R2 per R1 ditambah R2 dikali VDD. Maka didapatkan hasil sesuai dengan yang tertera di sini. Dan hasil ini itu sesuai juga dengan perhitungan menggunakan rumus. Nah, di sini saya coba lagi untuk mengubah VDD-nya menjadi 30 volt. Seperti pada contoh soal, di sini hasil yang didapatkan pada rangkaian yang telah saya buat dengan hasil yang sudah diperhitungkan menggunakan rumus itu benar-benar sama. Dan artinya rangkaian ini terbukti benar. Selanjutnya ada juga yang disebut sebagai two supply source bias. Nah, kita buat dulu rangkaiannya. Nah, untuk rangkaian dari two supply source bias itu, jadi ada VDD, di sini saya atur nilainya adalah positif 10 volt, dan untuk VSS-nya saya atur negatif 10 volt, lalu kita jalankan. Oke, di sini kita berhasil mendapatkan ide yang dimana ide ini merupakan VSS dikurangi VGS per RS, dimana nilai VGS-nya ini sangatlah kecil, makanya diabaikan, sehingga nilai ide itu bisa didapatkan dari VSS per RS. Nah,
hasil yang didapatkan pada rangkaian ini pun sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan rumus, sehingga rangkaian ini benar untuk rangkaian to supply source bias. Rangkaian terakhir yang akan saya buktikan pada kesempatan kali ini adalah merupakan rangkaian current source bias. Nah, di sini saya akan rangkai terlebih dahulu. Oke, di sini saya telah rangkai seperti pada contoh, dan saya mengatur besar-besarnya ini sesuai juga pada contoh, yaitu pada contoh pertama, VDD-nya kita atur sebesar plus 15 volt, RD-nya 1 kilo ohm, RS-nya 3 kilo ohm, VSS-nya minus 15 volt, kemudian RG-nya 1 mega ohm. Nah, lalu kita coba jalankan. Oke, di sini telah muncul hasil-hasilnya dan didapat ID itu bernilai 5 mA yang sebenarnya rumusnya adalah VSS per RS, kemudian nilai VD bernilai 10 volt, sekitar 10 volt. Ini juga hasil dari perhitungannya adalah VDD dikurangi RDID. Nah, hasil yang tertera pada hasil dari rangkaian yang telah saya buat sesuai dengan rumus yang ada dan sudah diperhitungkan juga. Selanjutnya, untuk contoh kedua, saya akan mencoba mengganti nilai-nilai besarannya, yaitu VDD-nya sebesar 10 volt, RD-nya 1 kV, RG-nya 1 mega ohm, RD-nya 1 kilo ohm, RG-nya 1 mega ohm, terus untuk RE-nya 2 kilo ohm, dan VSS-nya itu sebesar minus 5 volt. Kemudian kita jalankan kembali. Oke, di sini terlihat hasilnya bahwa nilai dari ID yaitu VDD dikurangi VSS dikurangi VGS per RS dan menghasilkan nilai 2,15 mA. Dan juga didapatkan nilai VD yaitu sekitar 7,85 volt dari perhitungan VDD dikurangi RDID. Dan hasil yang terdapat pada rangkaian yang saya buat ini juga sesuai dengan hasil ini juga sesuai dengan apa yang telah diperhitungkan secara matematis oleh rumus. Dan ini membuktikan bahwa rangkaian yang telah dibuat ini berhasil membuktikan teori yang ada. Sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih.